Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم فكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قول لا إله إلا الله صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Teman-teman yang mulia, bahwasanya keyakinan orang beriman, keyakinan orang beriman. Keyakinan ini maksudnya adalah harapan. Kalau kita bicara yakin itu, bicaranya adalah kegagalan seseorang itu, kesuksesan itu sebetulnya terletak kepada harapan. Keyakinan itu ya, walaupun dia sholat, zikir, baca Quran, kelihatannya ibadah, tapi kalau harapannya kepada makhluk gagal. Harapannya kepada makhluk gagal. Keyakinan itu harus. Jadi orang akan sukses atau gagal itu tergantung harapannya. Kelihatannya dia menyembah Allah, tapi harapannya kepada itu harapan mutlak harus hanya kepada Allah. Makanya itu la ilaha illallah. Tidak ada, semuanya nol. Semua tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya la ilaha illallah. Pelajaran itu la ilaha illallah. Tidak bisa. Semua itu nggak bisa berbuat apa-apa. Yang kasih bahagia Allah, yang memberikan senang Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang menyehatkan Allah, yang menyembuhkan Allah, yang menyebabkan terjadinya sesuatu juga Allah. Semuanya Allah. Harapan, dan harapan tidak boleh kurang. Harapan itu harus fully 100%. Coba cinta sama istri, berapa kecintaan kita kepada istri? 100%. Kalau kita bilang sama dia, saya cinta kepada kamu 99,99%, tapi 0,1% hati saya ada di wanita lain, boleh terima istri kita? Boleh. Dia mau harapan yang kita punya fully 100% hanya untuk dia, tidak boleh kurang sedikit pun. Kalau istri saja tidak mau, apalagi Allah. Jadi orang gagal, orang sukses itu sebetulnya tergantung di harapannya, keyakinan. Nah, harapan orang beriman, harapannya orang beriman. Kalau kita hari ini orang beriman juga belum, kulam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan katakan dirimu beriman, tapi katakan dirimu baru
Islam sebelum iman betul-betul membujang di dalam. Ada orang yang lahir kemudian dikatakan beriman. Kalau bayi lahir, apa kita bilang dia adalah bayi yang beriman? Tidak. Kita kan katakan ada bayi lahir fitrahnya adalah Islam, bukan beriman. Bayi lahir itu bukan beriman tapi Islam. Ada lahir yang bayi lahir ketika lahir punya ilmu. Ya, ada bayi lahir nih berilmu, tidak ada. Ketika lahir dia tidak punya apa-apa. Nanti kalau dia belajar ilmu setelah dewasa baru dia katakan sebagai berilmu. Tanpa berilmu dia bukan orang berilmu. Begitu juga iman. Kalau seandainya dia ada belajar atas iman, dia belajar usaha atas iman, barulah suatu saat nanti dia dikatakan sebagai orang beriman. Tapi kalau nggak ada usaha atas iman, bukan orang beriman, orang Islam namanya. Islam satu perkara, iman satu perkara. Islam hadiah dari Allah yang Allah berikan, bahkan perintah. Kalau perintah kepada orang kafir bukan beriman, perintah kepada orang kafir aslimu taslahu. Kunci keselamatan dia kalau dia masuk ke dalam Islam. Tapi perintah beriman Allah berikan kepada orang Islam. Berapa lama belajar beriman? Sahabat belajar iman itu 13 tahun. Dengan sesuatu yang di luar pikiran, di luar batas kemampuan manusia. Mereka belajar iman. Makanya keyakinan orang beriman ya. Jadi kalau kita mengatakan orang beriman kita ini, maka keyakinan orang beriman, harapan orang beriman ketika masalah datang kepada mereka. Ketika masalah datang kepada mereka, maka orang beriman ini akan menghubungkan dirinya kepada Allah. Dia akan menuju kepada amal. Orang beriman ketika masalah datang kepada mereka, mereka akan menuju kepada amal. Dan mereka yakin melalui amal tersebut Allah pasti menolong mereka. Kalau sekali lagi nih Pak ya, sekali lagi biar Allah berikan kita ini kepahaman, Allah berikan saya kepahaman buat kita. Jadi kalau orang beriman ketika masalah datang, dan dunia ini udah masalah. Dunia ini gudang, masalah namanya gudang. Kalau gudang oli, ya seluruh yang ada dalam gudang itu ya oli semuanya. Namanya gudang masalah, darul imtihan, tempatnya ujian. Dunia kan darul imtihan, tempatnya masalah. Kan ujian itu kan masalah. Coba tanya orang yang tadinya jomblo, kemudian menikah gitu. Kira-kira dengan menikah selesai masalahnya? Ternyata tak masalah. Dikira dengan dia punya suami istri, kemudian dia kira dia akan bahagia kalau dia punya anak. Begitu dia punya anak, dulu waktu belum punya istri, keluar 4 bulan, bablas semua itu, Idul Fitri, bablas, Idul Adha, bla bla. Nah, begitu nikah, mulai dia bilang, Pak, istri kan agama juga. Istri agama juga yang perlu diperhatikan. Masa kita harus tinggalkan istri kita? Tapi waktu jomblo sih. Begitu datang istri, pikir, cari dalil-dalil kan? Cari dalil-dalil untuk apa? Untuk gak keluar gitu. Banyak orang tuh mau keluar tuh cari dalil. Padahal perintah Allah keluar ini gak ada alasan, no excuse. Diperintahkan keluar, no excuse. Tidak ada alasan. Setiap orang harus keluar. Jangan kan kita, ahli badar aja Allah maaf. Apalagi ahli pasar. Ahli badar itu Ka'ab bin Malik, Surarah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, 3 orang sahabat ahli badar. Apa yang mereka buat? Apa
yang mereka buat? Dosa apa yang mereka buat? Apa mereka meninggalkan sholat, meninggalkan tahajud? Ada mereka berzina, ada mereka apa yang mereka buat? Sehingga Allah marah sama mereka. Bayangkan apa enaknya rasanya kalau ada orang datang ke sini, kawan kita yang memberikan salam kepada kita, tiba-tiba kita beri salam kepada dia, kemudian seluruh orang nggak boleh memberikan salam kepada dia. Padahal menjawab memberikan salam sunnah, sedangkan menjawab salam wajib. Tiba-tiba ada orang datang, Nabi tidak memberikan jawaban salam kepada dia. Allah katakan jangan berikan salam kepada 3 orang itu. Gimana hancurnya hati mereka? Gimana dunia yang luas jadi sempit bagi mereka? Bahkan bukan cuma itu saja, mereka diperintahkan untuk tidak boleh tidur bersama istrinya. Apa yang salah mereka buat? Salah apa mereka? Ali Bazar tidak pernah sedikit pun mereka melewati takaza, melewati tuntutan dari Nabi untuk berangkat di jalan Allah. Tidak pernah sekalipun. Tapi ketika mereka menunda bukan mereka meninggalkan, bukan mereka hanya sebentar saja menunda, untuk berangkat di jalan Allah. Coba lihat ini pelajaran kisah para sahabat yang merupakan tarbiyah buat kita, menjadi pendidikan buat kita, sarana alat untuk menjadi pendidikan buat kita. Lihat bagaimana murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bukan sehari 2 hari, 50 hari. Sehingga Ka'ab bin Malik mengatakan, yang aku khawatirkan ketika masa 50 hari itu Allah akan mencabut nyawaku dan Nabi tidak akan menyolatkan jenazah. Coba itu baca kisah sahabat itu, sahabat. Orang beriman ketika masalah datang kepada mereka menuju kepada, dan mereka yakin melalui amal tersebut Allah pasti menolong mereka. Punya harapan, keyakinan kepada setiap. Karena yang diuji itu yang diuji itu cuma klasifikasi 3. Kalau orang kafir nggak diuji. Yang diuji itu cuma pertama malaikat diuji, jin diuji, sama orang beriman. Cuma 3 aja yang diuji. Orang kafir nggak diuji. So apa orang kafir diuji? Oh, nggak pernah sekolah. Yang diuji itu orang yang sekolah, yang belajar. Yang nggak belajar nggak usah diuji. Ada seorang guru mau uji murid yang nggak pernah masuk? Nggak ada. Yang diuji itu murid yang rajin. Makanya kartu 4 bulan setiap tahun dapat ujian terus itu. Datang lagi ujian. Maksudnya ujian tadi untuk menaikkan derajat. Kalau imannya kecil, imannya rendah, ya diujinya sesuai dengan kadar imannya. Seorang itu diuji sesuai dengan kadar iman. Kalau kadar imannya rendah, paling yang diuji hilang dompetnya aja. Itu baru diuji hilang dompetnya aja tuh. 1 kelurahan tahu semuanya. Hilang dompetnya aja tuh. Ribut 1 kelurahan tahu. Semua orang tahu kalau hilang dompetnya. Gara-gara cuma diuji. Tanpa ujian tidak akan sempurna kebahagiaan. Tanpa ujian kebahagiaan tidak akan. Semua diuji, Pak. Nah, kalau orang kafir nggak diuji. Orang nggak pernah belajar iman kok diuji. Maaf ini Hadraji Muhammad mengatakan kedudukan orang kafir ini kedudukannya sama kayak binatang. Karena nggak perlu diuji karena nggak ngerti kan. Kalau binatang itu kan nggak ngerti. Binatang itu nggak ngerti. Misalnya dia diikat di satu tiang, itu dia nggak tahu kenapa dia diikat. Beda waktu dia dilepas ikatannya, dia juga nggak ngerti kenapa saya dilepas, semua dia nggak ngerti juga. Mana ini? Ya kalau paham kan bulan. Apalagi yang nggak paham.
Pokoknya paham nggak paham 4 bulan. Sampai Allah kasih paham nanti dikubur, Pak. Iya, nanti kalau dikubur baru paham semuanya kan. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru tahu dia pahala 4 bulan di jalan Allah. Baru nyesel dia, Pak. Iya, baru nyesel. Ini ayat ini kata Maulana Ilyas rahimahullah untuk orang dakwah. Nyesel ya. Oh, tahu ternyata ini kalau keluar di jalan Allah ini nikmatnya. Ternyata ini pahalanya. Ternyata kalau satu orang itu keluar salah, setiap satu Al-Quran dia baca, 1 kali khatam di sisi Allah, Allah Taala akan hitung dengan 490 juta kali khatam. Jadi kalau Bapak keluar nih 40 hari, 1 kali khatam di sisi Allah bukan 1 kali itu. Di catatan buku amal baik Bapak dilipat gandakan 490 juta kali khatam Al-Quran. Jadi kalau kayak gini siapa yang nggak mau keluar? Kapan ketahuan bisa kita lihat ini? Udah kalau nggak percaya mati aja duluan. Silakan kalau nggak percaya. Kalau nggak yakin harapannya, bukan saya yang bilang, Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab yang mengatakan ini di Pakistan berkali-kali dia bilang, setiap orang yang mau keluar, 1 langkah dia keluar dari rumahnya. Ya, baru 1 langkah dia keluar dari rumahnya, seluruh dosanya Allah gugurkan. Kalau nggak percaya, silakan mati dulu aja. Silakan. Karena perkara baik rentetan iman termasuk percaya dengan yang baik. Nah, orang munafik nggak suka yang baik-baik, sukanya yang kontan-kontan gitu. Maunya yang kontan aja Pak, kalau yang kubur nanti aja. Nih orang-orang munafik begini Pak. Kalau diceritakan akhirat dia bilang belum kami lihat itu kata dia. Belum kami dengar itu. Ya nanti dengar kalau dikubur. Diuji Pak. Kita ini semua diuji. Muzaimah itu diuji. Kita nggak diuji. Para sahabat semua dapat ujian, termasuk Muzaimah. Ini jangan kita. Kalau orang kenapa orang kafir tadi? Kita nggak ngerti Pak. Dikasih sakit juga nggak ngerti. Ya. Dikasih sehat juga tidak mengerti. Coba kalau orang yang beriman disakit-sakit ya ngerti kenapa saya dikasih sakit ini. Ternyata Allah mau gugurkan dosa saya. Ngerti dia. Dan kalau orang kafir nggak ngerti kan. Ini sakit saya ini gara-gara minum makan mie ayam nih katanya. Nggak ngerti. Kalau dikasih miskin orang beriman ngerti. Ya kan? Kalau dikasih miskin wah senang masya Allah. Nggak makan berhari-hari, oh ya Allah, amal apa yang kau berikan kepada aku ya Allah sehingga aku nggak makan berhari-hari. Bukan doa minta kaya, ada yang sini doa minta kaya. Doa minta kaya itu kan salah doanya. Doa minta kaya sama aja kita minta doa kepada Allah agar masuk surga 500 tahun lebih lama daripada orang miskin. Doa minta kaya. 1 hari Maulana Jamil pernah bayar. Itu kan antri. Orang masuk surga ini kan antri. Itu ada pintu surga seorang fakir miskin. Coba lihat kalau kita pergi ke bandara itu. Kira-kira yang tanpa bagasi sama yang ada 5 koper, mana yang lebih dulu masuk pesawat? Ya backpacker. Tapi yang bagasinya 5, lama itu pemeriksaannya Pak. Padahal punya dia sendiri tuh. Bukan punya orang, punya dia diperiksa, dibongkar lagi sampai keringetan keluar, pusing bawah ya. Jadi gimana? Mau jadi orang kaya atau orang miskin? Bingung juga Pak. Kaya salah, miskin salah. Ya nggak apa-apa orang beriman emang kayak gini Pak. Penuh dengan kebingungan gitu. Tapi jangan lupa 4 bulan gitu aja. Bingung sih bingung, tapi kalau 4 bulan jangan lupa. Apalagi nambah lagi 2 bulan, 6 bulan ini Pak, 4 bulan lagi. Ini kalau udah puluhan tahun kok 40 hari. Itu yang 40 hari baik tidaknya dibalik hijab aja. Yang 4 bulan baru tarikan hijab. Karena yang 40 hari apa? Kalau yang pemain Mansur tahu. Ya ngerti. Kalau beriman kan ngerti. Oh dia antri.
Orang masuk surga orang fakir miskin nanti. Orang miskin yang masuk surga lebih dulu. Orang kaya masuk juga. Udah lagi antri tiba-tiba ada satu orang kaya mau masuk nyelip kan. Kan orang kaya paling suka tuh nyelip-nyelip begitu. Mau-maunya aja gitu. Ya, lagi antri orang kawinan masuk lagi. Ya oke lah, kalau di dunia ini oke enggak. Kita bisa bodoh. Di akhirat dia mau nyelip juga. Kata malaikat dia, kenapa? Ini lainnya orang miskin. Ini garisnya orang miskin yang akan masuk surga. Karena di akhirat nanti orang fakir miskin yang masuk surga. Orang-orang fakir muhajirin yang keinginannya masih tersumbat dalam hatinya, sementara keinginannya belum terpenuhi. Terus di mana surga saya? Kata malaikat tuh sebelah sana. Itu jarak antara daun pintu surga orang miskin dengan daun pintu surga orang kaya, itu jarak perjalanannya 40 tahun. Daun pintunya 40, belum antrinya lagi belum. Baru perjalanannya 40 tahun. Sementara orang surga, orang-orang fakir miskin udah menikmati bidadari yang bermata jeli, yang tidak pernah berkhianat, yang kalau dipandang dari belakang tembus pandang dari depan, depan dipandang kelihatan dari belakang, semuanya tembus semuanya itu Pak. Sampai kalau seandainya dia minum kopi itu, masuk itu kopi di sininya, kelihatan tuh sampai ke kopinya sini, mengalir tuh kopinya, sampai ke hatinya, sampai ada hatinya berdegup gitu. I love you Abdurrahman. Tapi Abdurrahman nggak mau 4 bulan. Maunya dapat bidadari ya. Itu kalau mau dapat yang namanya perawan di kampung aja, berapa bayaran harus kita beli Pak? Perawan desa yang menjadi primadona. Gimana? Ini bidadari. Kalau seandainya dia keluarkan sikutnya, itu sikutnya aja keluar tuh, ditampakkan, itu seluruh dunia jadi terang benderang. Harga selendangnya, harganya tuh lebih berharga daripada seluruh dunia dan seisinya. Selendang bidadari. Kalau dia meludah, itu lautan jadi manis. Kalau ludahnya jatuh ke lautan jadi manis. Bapak bayangkan kalau ludahnya jatuh ke mulut kita. Gimana kira-kira kalau ludahnya bidadari jatuh ke mulut kita ini gimana rasanya? Ya Allah. Ini bidadari di dunianya nih, gara-gara bidadari di dunia nggak mau 4 bulan. Padahal terbuat dari material bahan baku yang najis. Cuma najis semua bahan bakunya. Kalau yang di akhirat itu bahan baku materialnya pure, murni, dari bahan baku yang sempurna. Ustaz Agus pernah bayar diterjemahkan sama orang Arab lagi bayar itu kalau ketemu bidadari baru selesai 100 tahun. Kalau hari ini kita ketemu kayak cebong-cebong, belum mulai udah selesai. Kalau nunggu 4 bulan pulang yang ditanya apa? Ada obat kuat nggak? Kalau 4 bulan jalan kaki pulang ditanya ada tongkat Ali nggak katanya? Baru bicara Allah hebat, Allah kuasa, Allah yang menguatkan, pulang-pulang. Ada maju nggak katanya? Saya harus jadi tempur dengan ini. Memang laki-laki itu selalu kalah sama perempuan. Ya. Laki-laki itu nggak pernah menang sama perempuan. Ya. Apalagi kalau perempuan nggak ada agama baru buka koper mau istimewa nih mau berangkat besok tanggal 17 baru geser koper kata ibunya apa ini cuma buka koper enggak bu katanya cuma mau rapi-rapi aja. Wanita kalau nggak kenal agama habis itu Pak. Wanita kalau nggak kenal agama habis. Coba yang itikaf, yang nggak itikaf ini kan gara-gara perempuan. Iya. Pulang nggak? Coba kalau perempuannya bilang jangan pulang ya bang ya. Jangan pulang, awal pulang. Laki-laki saya malah markas nggak ada di rumah. Kalau ada suami jadi-jadian namanya.
Wanita tuh kalau Masya Allah, the power of mak-mak, luar biasa. Itu Yusuf alaihissalam kan dikejar sama Zulaiha kan? Zulaiha dikejar itu. Tapi waktu itu Zulaiha mengejar Yusuf. Maka Allah jauhkan Yusuf dengan Zulaiha. Setelah dia tua, dia kejar Allah. Maka ketika dia mengejar Allah, Allah dekatkan Yusuf dengan Zulaiha. Ketika dia mengejar Allah, maka Allah rapatkan dengan Yusuf. Allah ubah kecantikannya menjadi muda. Ya, diuji. Uzaimah diuji orang itu kan nggak ngerti, dikasih uang nggak ngerti, dikasih miskin nggak ngerti, kan sebenarnya serba nggak ngerti. Di jalan ketusuk duri, ngerti? Orang kafir nih, orang bukan Islam, ketusuk duri, ketusuk gitu, ngerti dia? Nggak ngerti, dia bilang, "Wah, apa ini? Yang naruh duri di sini, apa ini? Kenapa? Oh, sepatu saya," kata dia. Kira sepatu murah, harus cari yang mahal, kata dia. Jadi kalau orang beriman ketusuk duri, katanya apa? Subhan. Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa. Jadi jangan sampai salah gitu. Karena kita mengatakan kok enak ya, saya udah sholat terus kok gini-gini aja. Dia nggak sholat kok tambah kaya. Kan gitu pemikiran Pak. Ini orang kayak gini Pak, lebih baik keluar 4 bulan jalan kaki mundur Pak. Nggak paham dia Pak. Nggak ngerti dia, nggak paham. Jadi yang diuji itu cuma orang beriman. Lihat sahabat semua diuji. Nggak ada sahabat yang nggak diuji, semuanya diuji. Cuman kita berharap sama Allah, ya Allah, mudahkan saya dalam sejak. Jangan susah-susah ya datang. Jangan kita doa, ya Allah kok nggak datang ujian ya? Baru 1 toko aja udah nggak berangkat lagi. Apalagi 5 toko, 6 toko. 1 toko pun nggak berangkat. 1 pekerjaan pun nggak berangkat. Baru diuji dengan harta. Semua diuji. Punya anak diuji, nggak punya anak diuji, punya istri diuji, punya uang diuji, semua diuji. Uzaimah dapat ujian besar. Sahabat dapat ujian besar. Satu hari Nabi melakukan perdagangan dengan satu orang Arab tadi. Begitu dibeli ontanya sekian dirham, maka kata Nabi, kita berjalan, nanti sampai sana saya akan bayar berapa yang telah saya janjikan kepada Anda. Deal, oke katanya. Ini Arab Badui dalam perjalanan, dia lambat jalannya. Jalan kiri, jalan kanan, jalan kiri, jalan kanan. Dia berharap ada orang yang menawar angka ontanya lebih tinggi daripada angka yang dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Betul, datang orang. Akhirnya dijual. Loh, kata Nabi, kenapa dijual? Ya. Kata Nabi, kenapa dijual? Bukankah sudah engkau jual tadi kepadaku? Kata Uzaimah, gak pernah. Kata orang yang Badui tadi, gak pernah dia jual. Loh, tadi kan saya jual. Maka kata ada Badui tadi, mana saksinya? Mana saksi? Gak ada saksi. Tiba-tiba di tengah keributan tadi, Uzaimah mengatakan, ya Rasulullah, ada apa ini? Ada apa yang terjadi? Dijelaskan sama Nabi ahwal terjadinya keadaan tersebut. Maka Uzaimah mengatakan, ya Rasulullah, saya menjadi saksi bagimu atas jual beli yang kau lakukan kepada Badui. Padahal Uzaimah tidak ada waktu itu, tapi Uzaimah mau menjadi saksi. Maka Nabi bertanya kepada Uzaimah dengan pertanyaan untuk menguji Uzaimah. Ini pertanyaan ini untuk menguji Uzaimah. Ditanya, ya Uzaimah, bagaimana engkau mungkin menjadi saksi bagiku atas jual beliku kepada Arab Badui, sedangkan engkau tidak ada tadi? Itu Nabi menguji. Ini pertanyaan ini untuk menguji Uzaimah. Maka Uzaimah mengatakan, ya Rasulullah, engkau bercerita tentang surga, kami tidak pernah melihat surga, dan kami percaya dengan segala kenikmatan yang ada di surga. Engkau cerita tentang neraka dengan segala sakitnya yang siksa di neraka, dan kami tidak pernah melihat
neraka dan kami percaya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau menyuruh kami untuk meninggalkan 360 patung yang kami lihat dengan mata kami dan telah kami sembah dari zaman nenek moyang kami, dan engkau perintahkan kami untuk meninggalkan 360 patung untuk menyembah satu Tuhan yang tidak pernah kami lihat ya Rasulullah. Kata Huzaifah, kami percaya ya Rasulullah. Sekarang ya Rasulullah, engkau masih ada, ontanya masih ada, dan aku lihat, dan Arab Badui ini pun masih ada. Bagaimana aku nggak percaya ya Rasulullah? Maka kalaulah kata Hadraji Monasat, beliau mengatakan, kalaulah Huzaimah mengatakan setelah ditanya tadi jawaban Huzaimah kepada Nabi, benar juga ya, saya tidak ada tadi, maka kafir Huzaimah, kufur. Diuji, tapi Huzaimah lulus dari ujian. Maka Nabi mengatakan mulai hari ini sampai hari kematian Huzaimah, kalau dia bersaksi atas satu perkara, maka hitungannya menjadi 2 orang. Biasanya 1:1. Tapi melihat ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada Huzaimah melalui Nabi dan telah lulus, maka satu saksi dihitung dengan 2 orang. 2 saksi. Cukup 1 saja untuk saksi. Padahal untuk mengenai satu perkara, saksi minimal 2, tapi khusus Huzaimah 2 orang. Bayangkan, diuji Huzaimah, bukan tidak diuji. Maka kita uji, malaikat diuji, dan diharapkan dalam ujian tadi. Nah ini dia masalah datang. Nah ketika masalah datang orang beriman berbeda dengan orang kafir. Kalau orang kafir, jadi kalau orang kafir, orang yang bukan Islam, ketika masalah datang kepada dia, maka dia akan mencari asbab. Ketika masalah datang kepada dia, maka dia akan mencari asbab, mencari alam semesta. Mencari alam semesta. Dan dia yakin melalui alam semesta tadi, melalui asbab tadi, pasti masalahnya akan selesai. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kita orang beriman atau orang kafir? Kalau ada masalah, kita pergi ke mana? Masalah banyak, hutang banyak, kemana pergi? Hutang lagi banyak nih. Tetangga kita orang kaya nih. Kebetulan dia itu orang baik juga. Dia orang baik, dia suka sedekah. Tapi kita lagi masalah banyak. Kemana pergi kita? Ke masjid. Punya hutang pergi kemana? Masjid. Kalau lapar pergi kemana? Masjid. Kalau ada masalah sama mertua pergi kemana? Pergi ke masjid. Datang ke masjid. Tapi kita bukan kita kemudian meninggalkan asbab, bukan. Jangan salah paham. Jangan salah paham. Kita bukan dilarang untuk mengerjakan asbab. Yang dilarang adalah yakin kepada asbab. Silakan pergi, silakan kerja. Bahkan diperintahkan kerja. Bahkan orang sama juga kerja kok. Cuma nggak pernah lupa 4 bulan. Kalau hari ini kita pura-pura lupa, Pak. Itu sama. Saking asik ya kerja ya, saking asik ya. Begitu datang orang Timur Suri mau istimewa, Pak, cara tuh, bukannya baru keluar kemarin, saya baru berangkat kemarin, datang lagi, saking asiknya itu. Bukan dilarang kita kerjakan asbab. Bahkan seorang sahabat Nabi mengatakan, katanya kalau ada seorang berdagang, kemudian barang dagangnya dikembalikan setelah dia jual. Dan kemudian pembeli mengembalikan barang dagangannya kepada penjual, dan kemudian penjual menerima dengan ikhlas. Ketika pembeli mengembalikan barangnya. Coba kira-kira kalau kita Pak habis beli di barangnya 5 juta nih, beli pakaian gitu. Tiba-tiba besok datang dia membawa lagi pakaian yang sama. Kira-kira perasaan penjual gimana? Ya tergantung iman kan. Tergantung iman, wah langsung pahit. Balik ya, nggak ada untung nih katanya. Itu saat Nabi mengatakan dia menerima dengan ikhlas, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu istana di surga. Itu sahabat tadi nggak punya toko itu. Gara-gara mendengar ini langsung buka toko. Buka. Kenapa dia buka toko? Kenapa dia setelah mendengar sabda Nabi dia langsung buka toko? Tadi tidak ada toko.
dia buka toko untuk mendapatkan surga. Hari ini kita buka toko untuk dapat apa? Iya. Coba bedanya kita sama sahabat itu. Sahabat buka toko untuk mendapatkan surga, kita buka toko yang untuk mendapatkan surga juga, sama juga jawabannya. Cuma dalam perjalanannya kadang-kadang melintir terus gitu. Iya. Jatuh lagi, belajar lagi, jatuh lagi, belajar lagi. Udah buka toko, dijual barangnya. Begitu dia jual barangnya, dia berharap, ya Allah kembalikan itu barangnya. Ya Allah kembalikan itu barangnya Allah. Benar. Setelah dijual, pembeli tadi mengembalikan barangnya. Setelah dikembalikan barangnya, dia tutup toko. Tanya sebelah tanya, kenapa betul ditutup? Itu apa lagi kita buka toko? Saya sudah dapat surga. Dan itu para sahabat, itu yang namanya kehidupan mereka itu selain kepada akhirat. Terbang kepada hebatnya para sahabat juga. Jadi mereka kerjakan juga perkara tadi. Bukan kita tinggalkan aspal, bukan. Bahkan ada lagi Maulana Taman Barokah mengatakan bagi waktu kita menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk keluarga. Yang kedua untuk bekerja. Yang ketiga untuk dakwah. Jangan diartikan agama ini minor, jangan. Keluarga dengan bekerja itu agama juga. Dalam arti major, dalam arti luas. Tapi yang ketiga ini jangan lupa dakwah. Tapi jangan diambil waktu dakwah kita kemudian kita habiskan untuk keluarga. Jangan ambil waktu dakwah kita kemudian kita habiskan untuk bekerja. Cukup 8 jam bersama keluarga, cukup 8 jam bekerja dan 8 jam untuk dakwah. Makanya sepertiga itu. Karena waktu ada 12 bulan. 12 bulan. Dibagilah 3. Jadi sepertiga bagian. Bahkan begitu sangat semutnya hadirin. Jadi bagi orang yang kerja dan terikat dengan pekerjaan keluar sesuai dengan cuti. Coba bayangkan itu hadirin. Tapi jangan lupa subsidi pada makomi. Kuatkan makominya. Ini udah dapat keringanan 12 hari, giliran nusral jemaah ngintip aja. Datang maghrib, pulang isya. Ya tahu ada jemaah di tempatnya dia. Oh, saya nggak bisa 4 bulan. Saya juga 40 hari. Saya terbatas dengan cuti, nggak apa-apa. Tapi waktu ada jemaah, waktu malam markas, waktu musyawarah mingguan, waktu musyawarah halaqah, waktu keluar masturot, ada jemaah, maka dia kemudian lebihkan waktunya daripada orang yang biasa 4 bulan tiap dan berharap melalui amal tadi Allah kirimkan dia berangkat 4 bulan. Melalui amal tadi Allah terima. Jadi bukan itu, cuma yang tidak diizinkan adalah yakin kepada itu yang nggak boleh. Pergi ke dokter, boleh. Siapa yang larang? Bahkan Nabi setengah daripada para Nabi ini, setengahnya adalah dokter. Setengahnya Nabi adalah dokter rohani, setengahnya Nabi adalah dokter jasmani. Kata Nabi sakit perut, kata Nabi bilang apa? Minum air. Kan dokter ini, dokter. Tapi Nabi ini dokter dunia, dokter juga ya, dua-duanya memperbaiki jasmani para sahabat, juga memperbaiki rohani para sahabat. Cuma begitu perhatiannya beralih kepada dunia, langsung Nabi perbaiki. Abu Hurairah lagi asik tanam. Ditanya sama lagi nanam apa ya Abu Hurairah? Kata dia, aku sedang menanam 1 biji kurma dan aku berharap dari 1 biji ini akan tumbuh 1 pohon kurma. Langsung kata Nabi, ya Abu Hurairah, maka aku beritahukan 1 amal yang akan menyebabkan engkau Allah berikan 1 pohon dan tidak ada. Langsung begitu perhatiannya ke arah dunia dialihkan lagi, arah dunia dialihkan lagi, supaya para sahabat ini perhatiannya kepada akhirat. Ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih untung daripada aku. Ketika aku berdagang, maka aku kembali mendapat perdagangan yang lebih paling besar. Sebab aku mendapatkan keuntungan 300 rupiah. Kata Nabi, mau gak aku beritahukan yang lebih cepat daripada itu untungnya? Kata Nabi, sholat sunnah setelah sholat wajib itu lebih baik daripada apa yang kau dapatkan dari 300 rupiah. Perhatian langsung diarahkan kepada supaya mereka tidak lupa dengan kehidupan yang hakiki, bukan hanya kehidupan dunia. Kita juga jangan sampai tertipu bahwa kehidupan kita bukan di dunia, kehidupan kita yang hakiki nanti di akhirat. Silakan ambil dunia secukupnya, seperti orang naik berlayar di kapal. Secukupnya. Kalau kelebihan terbalik, kebanyakan haram.
Kalau kurang, nggak ada bensin, nggak jalan-jalan. Maka secukupnya. Makanya untuk dunia qanaah. Untuk akhirat tidak pernah merasa cukup. Hadar menjelaskan qanaah terhadap akhirat haram hukum. Qanaah terhadap akhirat haram. Karena nggak ada jaminan. Siapa yang mau jamin? Tidak ada jaminan sampai nanti kita bertemu Nabi dan para sahabat, duduk bersama Nabi baru para sahabat, baru selesai urusan kita. Setelah itu tidak pernah tenang hidup kita. Sayyidina Umar mengatakan seandainya seluruh manusia masuk ke dalam surga dan ada satu orang masuk ke dalam neraka, maka Sayyidina Umar mengatakan jangan-jangan sayalah orang. Itu Sayyidina Umar, apalagi kita, apalagi saya. Maka di zaman Nabi itu ada orang munafik. Sampai nama-nama orang munafik itu diberikan kepada Hudzaifah. Nama orang munafik siapa dia, namanya, keturunannya, dari kabilahnya, disebutkan semuanya kepada Hudzaifah. Sampai Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Hudzaifah, ya Sayyidina Umar, beritahulah kepada aku siapa itu orang-orang munafik. Dia khawatir di antara yang dia angkat ada orang munafik. Dan kalau di zaman Nabi aja ada orang munafik, apa nanti di zaman sekarang? Kata Hadradi, apa sifat orang munafik? Ciri-cirinya. Ciri-ciri orang munafik. Kata Hadradi, yang pertama, dia berdiri sholat dalam keadaan malas. Orang munafik itu kalau berdiri sholat malas. Orang munafik ini orang Islam kan, tapi malas. Tapi orang munafik ini Islam dia, tapi munafik. Berdiri dalam keadaan berdiri sholat, pengennya cepat selesai. Kalau para sahabat, kalau udah berdiri nggak tahu kapan ruku. Kalau nggak tahu ruku kapan dia akan diam. Kalau diam dia tidak tahu kapan sujud. Begitu sholatnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku pernah melihat satu orang sholat. Begitu selesai sholat, dia tanya, sudah berapa lama sholat seperti ini? Kata Abdullah bin Mas'ud. Dia mengatakan, ya Abdullah, aku telah sholat seperti ini 40 tahun. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kamu sholat seperti ini selama 40 tahun, jangan harap nanti Allah akan bertemu dengan ridho kepadamu buat satu hari yang ketiga. Jangan-jangan hadis itu untuk saya, untuk kita, Pak. Berapa puluh tahun kita sholat kita nggak diterima sama Allah. Kita tidak pernah tahu hadis itu. Jangan-jangan 50 tahun kita sholat kita tidak diterima sama Allah. Yang kedua, sifat orang munafik tidaklah dia membaca Al-Quran dalam lembaran yang sedikit. Baca Quran nggak senang, tapi main setan gepeng senang. Maka sekarang setannya bukan gepeng lagi, ada setan lipat. Berkali-kali sampai kram tangan. Kalau baca Quran baru sebentar udah. Padahal hak Al-Quran adalah dikhatamkan minimal 1 tahun. 1 tahun 2 kali hak Al-Quran dikhatamkan. Kalau sahabat dalam waktu seminggu khatam, seminggu. Yang ketiga, tidaklah dia berzikir dalam bilangan yang sedikit. Kita ini disuruh zikir pagi petang berapa lama sih? Pagi petang cuma 300. 100 tasbihah, 100 salawat, 100 istighfar. Itu lewat terus. Cuma 300. Yang dianjurkan, belum hari ini disuruh supaya membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin minimal 500 kali setiap hari. Atau zikir-zikir yang diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita. Itu baru yang minimal 300 pagi dan 300. Bahkan di dalam kalimat kalimat la ilaha illallah itu kan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Bayangkan itulah kalimat yang ringan di lidah tapi berat di timbangan. Yang bisa ditegakkan dunia ini masih ditegakkan karena masih ada la ilaha illallah. Bahkan barang siapa yang berzikir la ilaha illallah 70.000 kali. Berzikir la ilaha 70.000 nih. Ya kalau sekali mungkin susah. Jadi dibikin barang siapa yang berzikir la ilaha 70.000 kali dan satu paket 70.000 itu kemudian diberikan kepada orang yang tertulis bahwa dia menjadi ahli neraka. Dan jika diberikan paket 70.000 itu diberikan kepada orang yang ahli neraka tadi, maka Allah Ta'ala akan angkat ahli nerakanya menjadi ahli surga.
70.000 kali. Kalau kita punya nenek, punya kakek mungkin, punya tante yang sudah meninggal dunia, 70.000 kali. Gimana caranya? Ya dibikin aja list. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mungkin hari pertama 1000, hari kedua 300, hari ketiga 400, hari kelima 600. Selesai 2 bulan 70.000 satu paket. Dan Syekh itu mengatakan saya telah membuat beberapa paket. Jadi dia udah punya paket 70.000 kali satu paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket. Dan dia mengatakan saya punya tetangga saya ini katanya ahli kasab. Dia bisa melihat surga dan dia bisa melihat neraka. Waktu dia makan bersama kami, tiba-tiba dia teriak. Dia berteriak mengatakan bahwa ibu saya sedang disiksa di neraka. Maka kemudian saya berpikir, saya akan membuktikan. Pertama, saya akan membuktikan apakah dia ahli kasab atau tidak. Yang kedua, saya ingin membuktikan apakah 70.000 kali la ilaha illallah akan betul tidak manfaat. Maka akhirnya paket yang saya punya tadi, satu paket tadi saya hadiahkan buat dia, buat ibunya tanpa sepengetahuan dia. Nanti Bapak kalau ada paket 70.000 kasih saya mau nggak? Iya dong, boleh nggak Pak? Kalau Bapak bikin paket 6 gitu, ini permintaan saya khusus nih, kasih saya boleh nggak? Tidak buat saya. Iya kasih saya lah Pak ya. Saya kan nggak tahu saya selamat nggak nanti di akhirat kan nggak tahu. Mana tahu nanti Bapak kasih saya selamat nanti di akhirat kan? Kita nggak pernah tahu, siapa yang tahu. Maka begitu saya kasih, tiba-tiba pemuda tadi berteriak bahwa sesungguhnya ibu saya telah diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Maka kejadian ini membuat saya pengalaman 2 perkara. Yang pertama, saya yakin dengan la ilaha illallah, dan yang kedua, saya buktikan bahwa dia memang adalah ahli kasab, bisa melihat neraka dan melihat surga. Orang usaha dakwah ini kan semakin hari kan semakin kasab dia. Para sahabat itu bikin usaha dakwah, itu semakin hari itu terbuka layar akhirat. Maka para sahabat ini semakin hari buat dakwah, terlihat itu namanya kubur. Anas bin Malik bisa melihat orang yang Haris bin Malik bisa melihat orang yang sedang disiksa di neraka. Anas bin Nadar bisa mencium harumnya surga dari balik bukit itu, tercium gitu. Orang dakwah hari begitu, tercium firasatnya. Oh, ini markas dibangun, toko bakalan untung kalau di sini. Firasatnya firasat dunia gitu. Wah, ini markas besar ini. Saya punya firasat ini. 10 tahun ke depan kalau kita bangun toko pasti untung kita loh. Ini orang kenal dakwah kok malah firasat dunia yang dasar. Apalagi dari istimewa nanti, luar biasa ini. Apalagi nanti istimewa nanti, 30.000 orang datang nih. Kalau kita dagang nih, firasat saya kita untuk besar. Kita lah siapa? Harusnya terbuka akhirat gitu. Mari terbuka akhirat, ya Allah, kubur depan mata saya bisa menjawab mampukan lagi apa tidak. Selamat saya dikubur, terlihat sirat depan mata saya akan melewati sirat. Oh, Fatimah tuh Pak, Fatimah di sirat terus salam. Anak kesayangan Nabi akan melewati sirat juga. Fatimah akan melewati sirat juga. Saya belum bayar ya. Saya mau bayar yang tadi, tak kemana-mana jadi. Fatimah akan melewati sirat. Semua orang harus melewati sirat. Yang kurang lebih 1.500 tahun perjalanan. Semua harus lewat. Tidak ada satupun orang yang tidak lewat. Dan orang yang mengendarai orang yang melewati sirat harus ada vehiclenya, harus ada kendaraannya. Nah, kendaraan orang beriman nanti yang akan menjadi kendaraan mereka mungkin nggak masuk akal. Bagaimana kita lewat dengan kaki kita? Orang beriman, tempat dia sholat 5 waktu, maka masjid itu akan menjadi kendaraannya nanti di akhirat. Masuk Masjid An-Nur. Oh, ini dia ahli masjid, ayo masuk. Itu kendaraannya nanti di akhirat masjid mereka itu. Ya, kalau nggak pernah ke masjid, bagaimana mau pakai kendaraan apa lewat sirat? Maka disuruh sholat 5 waktu di masjid supaya kendaraan nanti masjid tadi akan menjadi kendaraan setiap orang akan masuk ke dalamnya. Masuk. Kan kita akan melewati sirat yang 1.500 perjalanan, masjidlah menjadi kendaraan kita nanti di akhirat. Maka jangan pisahkan orang beriman dengan masjid. Bahkan Allah Ta'ala selalu mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tidak pernah dipisahkan antara masjid dengan orang beriman. Tidak pernah dipisahkan. Selalu orang beriman itu dikaitkan dengan masjid. Selalu dalam hadis, dalam Quran selalu dikaitkan dengan masjid.
Bersedia untuk tidak tinggalkan waktu 5 waktu di masjid, Pak? Kemudian terjadi. Karena itu untuk kita tidak. Sudah. Fatimah lewat juga, tapi ketika Fatimah mau lewat, maka terdengar suara, "Hai, seluruh manusia, tundukkan pandangan kalian, bahwa sebentar lagi Fatimah akan melewati Sirat." Suruh tundukkan pandangan. Karena anak Nabi akan melewati Sirat. Tidak ada satu orang pun yang boleh melihat Fatimah. Dengan kecantikannya, anak dari Khadijah, anak dari Nabi. Ya Allah. Ya orang munafik. Ya ada ciri-ciri. Saya begitu dengar yang dari hadirati, langsung lemes. Kita kira hari ini orang munafik yang amanah, janji tidak ditepati, tapi yang sederhana aja itu. Sholat malas, berdiri malas. Kalau berdiri malam, mampu kencing ke masjid, sholat nggak mampu. Bahkan ada satu hadis Nabi mengatakan barang siapa yang terbangun di malam hari, kemudian dia membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Dia bangun, dan ketika bangun dia baca ini. Kemudian setelah dia baca itu dia mengatakan Allahumma firli, dan kemudian dia ya Allah ampuni aku. Atau dia berdoa atas apa yang dia inginkan ketika dia bangun tadi dan membaca tadi, maka Allah Taala akan memberikan seluruh doa-doa. Dan jika kemudian dia mengambil air wudhu dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka Allah Taala akan terima sholatnya. Ketika terbangun, kadang-kadang kita terbangun kan malam hari. Begitu terbangun, langsung dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Kemudian dia ucapkan Allahumma firli, dan kemudian disertai dengan doa-doa yang dia inginkan, maka Allah Taala akan penuhi seluruh doa-doanya. Dan jika dia berwudu dan kemudian dia sholat 2 rakaat, maka insya Allah Taala akan terima sholatnya. Ini baik banget Allah ya. Allah itu baik banget, dalam satu amal yang mudah gitu. Bahkan dalam satu hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Nabi Sayyidina Umar mengatakan barang siapa yang berwudu dengan sempurna, dengan menunaikan sunnah dan rukunnya, maka setelah selesai dia wudu, maka Allah Ta'ala akan keluarkan dosa-dosanya sebagaimana ketika dia keluar dari rahim ibu. Ketika dia berwudu, tapi dengan itu sahabat mendengar itu tercengang dia, begitu heran melihat tadi seperti ini yang begitu hebat. Maka seorang sahabat mengatakan ada hadis lagi yang lebih hebat daripada yang diucapkan tadi Sayyidina Umar. Bahwa hadis Nabi mengatakan barang siapa yang pulang kepada Allah dalam keadaan meninggal tidak menyekutukan Allah, tidak ada kesyirikan dalam hatinya, maka Allah Ta'ala memberikan dia 8 pintu surga yang akan Allah berikan kepada dia untuk dipanggil namanya masuk ke dalam surga. Surga 8 pintu surga bukan kepada Abu Bakar saja. Allah masih buka kesempatan itu kepada orang yang pulang kepada Allah, tidak membawa kesyirikan di dalam hatinya. Nah ini kan perlu belajar. Bisa nggak pulang membawa kesyirikan ini perlu belajar. Berapa lama belajar ya? Ada Nabi yang belajar ini 950 tahun. Ada Nabi yang belajar 13 tahun. Ada seorang sahabat yang belajar 27 tahun. Kita mau pilih yang mana? Proses belajarnya. Belajar berapa? Minimal 4 bulan setiap tahun. Nanti kalau sudah belajar 3 hari, 40 hari, 4 ini kan gara-gara ada kesyirikan dalam hatinya. Ketika diajak 3 hari takut. Kalau bapak keluar Senin, Pak, saya jamin gak akan kiamat. Kalau keluarnya Senin gak bakalan? Ya enggak. Cuma karena ada kesyirikan takut. Nanti yang kasih makan anak siapa? Yang jaga anak siapa? Ya 3 hari. Kecuali 4 bulan. Kalau 4 bulan kita harus mikir dulu gitu kan, kita harus atur, kita harus ini. Lah kalau cuma 3 hari kok masih mikir-mikir, yang mikir-mikir itu banyak kesyirikan dalam hatinya, itu aja Pak. Takut ini, takut itu, takut ini, takut itu.
Tapi kalau bolos 3 hari kerja berani. Syirik. Penyakit yang paling bahaya di umat ini adalah syirik yang tersembunyi. Syirik yang ya. Jadi Allah berikan janji, apalagi besok hari Jumat. Barang siapa dalam satu hadis, barang siapa yang sholat asar di hari Jumat, selesai sholat dan dia tidak bergeser dari tempat duduknya dan dia tidak di antaranya dia tidak bicara keduniaan. Kemudian dia membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallim taslima 80 kali. Dan hanya ada di hari Jumat. Dan sebelum kita berbicara tentang dunia, kita bersolawat kepada Nabi. Karena di hari Jumat kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan salawat kepada Nabi. Bahkan dalam satu hadis dikatakan ketika 3 doa Jibril, Nabi naik, amin. Nabi naik, amin lagi. Itu yang mendoakan Nabi, yang mendoakan Jibril, yang mengaminkan Nabi. Salah satunya adalah orang yang didengar salawat kepada Nabi, kemudian tidak mengucapkan salawat kepada diucapkan nama Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi. Maka dia dalam murka Allah. Maka diaminkan oleh Nabi. Amin. Ya. Bersolat kepada Nabi 80 kali di hari Jumat. Sebelum berbicara di antara keduanya, maka Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosa 80 tahun yang lalu. Dan Allah Ta'ala akan berikan pahala ibadah 80 tahun kepada dia. Bersolat kepada Nabi. Ya. Kalau orang kafir, kalau dia beramal, kalau dia ada masalah, dia menuju kepada orang-orang beriman. Ada masalah, dia akan memperbaiki hubungan dengan Allah dengan mengamalkan satu perintah, dengan mengamalkan agama. Dan dia yakin melalui agama tersebut Allah pasti akan menolong dia. Yang jadi pertanyaannya adalah question mark-nya adalah amal apa yang akan mendatangkan pertolongan Allah? Amal apa yang mendatangkan pertolongan Allah? Nabi Raji menjelaskan 2. Yang pertama adalah ibadah. Yang kedua adalah dakwah. 2 ini. Kalau yang lain alam semesta zero. Alam semesta itu nggak bisa kasih apa-apa. Uang nggak bisa kasih manfaat. Minuman tidak bisa menghilangkan rasa haus. Makanan tidak mengenyangkan. Obat tidak menyembuhkan. Itu harus ada di kepala kita. Karena la ilaha illallah. Itu grand yang harus kita masukkan ke kepala kita. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak punya daya apa-apa. Semua Allah ya. Inna fa'ala kulli syai'in. Nah, tapi di antara 2 ini, 2 punya perbedaan besar. Ibadah itu hanya akan menyelesaikan masalah pribadi. Ibadah itu hanya akan menyelesaikan masalah pribadi, kan? Sedangkan umat ini punya 2 masalah. Pertama, masalah secara individual. Yang kedua adalah masalah secara istimaiyah. Ada banyak umat yang ingin banyak manusia yang ingin mengamalkan agama secara sempurna, tapi karena adanya aturan-aturan yang menyebabkan dia akhirnya dia tidak bisa mengamalkan agama secara sempurna. Ini masalah umat ada 2. Secara individu dan secara istimaiyah. Mau dia kerjakan sholat, nggak bisa karena begini. Makanya orang yang nggak dakwah ketika buntu masalahnya, dia akan mengatakan, "Udahlah, kita buat aja apa yang kita bisa, ini kita mampu." Ini orang pasti orang ibadah. Kalau orang dakwah nggak akan kayak gitu. Sudah kita serahkan aja kepada Allah, kita buat itu. Orang biasa ahli ibadah. Tapi kalau orang dakwah, walaupun kelihatannya buntu di depan dia mengatakan Allah pasti menolong kita. Lihat itu para nabi. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Coba lagi jalan keluar. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun. Tapi karena dakwah terus, dia punya keyakinan Allah pasti akan menolong. Makanya dakwah secara infiradi, dakwah dengan istimaiyah, maka kedua dakwah ini akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Dan umat ini perlu pertolongan ghaibiyah. Hari ini kita mau menyebabkan anak kita taat kepada Allah, kita perlu pertolongan ghaibiyah. Istri kita taat kepada kita perlu pertolongan ghaibiyah. Anak kita mau menjadi hafiz Al-Quran, maka kita perlu pertolongan ghaibiyah.
kita ingin supaya orang kampung senang kepada kita, masjid terbuka untuk kita, maka kita perlu pertolongan ghaibiyah. Dan ini banyak dalilnya, banyak kisahnya. Pertolongan ghaibiyah datang ketika dakwah dijalankan. Dan dulu ketika datangnya pertolongan ghaibiyah kepada para nabi, maka saat itu pertolongan itu datang ketika para nabi dalam perjalanan dakwah. Datangnya pertolongan ghaibiyah pada saat para nabi ketika mereka sedang melakukan perjalanan dakwah. Banyak sekali pertolongan ghaibiyah datang. Para sahabat juga begitu, lagi terkapar dalam perjalanan, terkapar di padang pasir, jauh dari lautan. Karena mereka kerja dakwah, Allah kirim itu ikan di tengah padang pasir jatuh dari langit. Kalau kita hari ini kata pertolongan ghaibiyah terjadi, kalau tidak ada apa? Kami waktu nyeberangi pulau naik perahu, tiba-tiba ikan keluar dari lautan masuk ke dalam perahu kami. Ya biasa-biasa aja, kecuali keluar kambing, Pak. Nah kalau ikan nyasar kan biasa aja, terbang nyangkut juga, masya Allah. Pertolongan ghaibiyah, ya nggak ghaibiyah. Kalau ghaibiyah itu bertentangan dengan apa yang kita lihat. Kalau para sahabat, ghaibiyah, orang lagi pada pasir terkapar, jauh dari lautan, tiba-tiba datang ikan besar. Ikannya nggak tanggung-tanggung lagi besarnya. Kelompaknya matanya aja itu, kelopak mata ikan itu 7 orang bisa berdiri. Main-main. Ini kartu jari, alhamdulillah kucing ikut dari belakang Pak jadi kaget. Apa ini kartu jari? Kartu jari ghaibiyah itu orang masuk Islam, ijazah Nasrullahi wal Fath, orang keluar 4 bulan satu kampung, itu ghaibiyah. Ini kucing di videoin medsos, kucing jadi kucing gundul, dan dakwah infiradi, dakwah istiman akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Dan kita udah rasakan itu. Dan para nabi, tidak ada para nabi yang masuk neraka. Seluruh para nabi masuk surga. Sedangkan ahli ibadah ada yang masuk neraka. Para nabi semua masuk surga. Dan saya lihat bapak ini wajahnya seperti para nabi semua. Cuman gak mau 4 bulan. Para nabi semua masuk surga. Para nabi masuk surga. Dakwah infiradi dan dakwah secara istimewanya akan mendatangkan pertolongan ghaibiyah. Nabi dan sahabat datang, tiba-tiba datang orang Arab Badui. Begitu datang, mau kemana? Nabi nggak serahkan itu Arab Badui kepada para sahabat. Nabi sendiri yang dakwah infiradi. Nabi dengar, mau kemana? Mau pulang kampung? Iya. Mau nggak kau beriman kepada Allah? Bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Nabi dakwah infiradi. Kata Arab Badui tadi, mana dalilnya? Ini Pak, ini kalau suka nanya dalil orang Arab Badui ini Pak. Dikit-dikit nanya dalil, dikit-dikit nanya dalil. Pak ciri-ciri Arab Badui ini Pak, dikit-dikit Arab Badui. Udahlah, samina wa atona aja Pak. Itu saya ketemu dokter kemarin di markas Pak, di markas Bunjuruk, markas Republik Indonesia. Menjeruk dokter. Yang namanya dokter kan, dokter apa? Dokter mikrobiologi. Mikrobiologi berarti kamu selalu lihat virus, iya. Kerja saya itu melihat virus, menganalisa virus. Kemudian kerjanya ribet banget ya. Kata dia itu Pak, kalau seandainya orang beriman itu, kalau dia nggak cuci tangan, kalau dia cuci tangan berwudu, itu kurang lebih beberapa jam itu tangannya bersih, tidak ada virus sama sekali di dalamnya. Tapi kalau nggak cuci tangan itu banyak virus. Maka kata dia disuruh kalau sebelum makan kita cuci tangan. Kalau nggak cuci tangan ditampakkan pakai mikroskop itu banyak virus yang di sini. Dan kalau kita makan tanpa cuci tangan, maka virus itu akan nempel bersama makanan dan masuk ke dalam perut, itu yang menyebabkan penyakit. Karena kamu cuci tangan, karena meninggalkan sunnah. Kata dia ajib ini Nabi, kata dia, bahwa sebelum makan disuruh cuci tangan. Gak usah tanya mana dalilnya. Dia periksa tuh kalau dilihat gitu, masya Allah. Udah, mana dalilnya? Nabi, dia Nabi nggak bilang ini sahabat-sahabat saya dalilnya. Enggak, kata Nabi, kamu mau tahu dalilnya? Mau tahu dalilnya? Mau lihat siapa saksinya? Kamu lihat itu pohon yang ada di sebelah kiri sana. Wih, cerita Nabi bukan cerita macam-macam, Pak. Mbak, kita nggak usah cerita diri kita, cerita aja kasih parakan. Cerita kita nggak ada enaknya, Pak. Oh iya, baru pulang 4 bulan kemarin. Iya, hari pertama sih senang dengarnya. Besok dia bayar lagi. Saya kemarin baru pulang. Itu kira-kira yang kedua kita udah 4 aja dengar Pak. Tapi kalau cerita para nabi enak semua. Diulang-ulang masih enak.
Di Cidahu itu satu saja. Kamu lihat Nabi panggil, ini pohon. Sini pohon. Kalau pohon itu bukan di sebelah sini, pohon itu ada di sungai di seberang sana sungai. Itu sungai bergerak, pohon bergerak melewati sungai sambil membelah bumi. Terus persis di depan Arab Badui tadi. Dan kemudian pohon tadi bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali. Di depan Arab Badui. Maka kemudian dia kembali lagi ke tempat pohon yang kembali tadi, berjalan lagi, barulah Arab Badui tadi bersaksi tidak Tuhan yang berat disembah Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Dakwah Ibrahim dan dakwah Ismail akan berdasarkan perkenalan Hudaybiyah. Bersedia semua insyaallah. Untuk apa kita dakwah? Agar datang orang Hudaybiyah kepada kita. Allah jadikan anak kita hafiz Quran, Allah jadikan hafizah, Allah jadikan jodoh yang benar, Allah Ta'ala jilbabkan istri kita, Allah mudahkan istri kita, Allah mudahkan terbukanya istri kita, terbukanya umat, seluruh manusia beriman kepada Allah, akan dakwah yang kita kerjakan. Karena hanya dengan dakwah, kerja di sini dapat untungnya di sana. Hanya dakwah saja Pak. Bapak kerjakan lahan di sini, untungnya nanti di Amerika dapat. Hanya dengan kerja dakwah. Inilah yang namanya multi level yang hakiki. Yang ini kerja dakwahnya para nabi. Maka gitu Pak, kita perlu keluar 4 bulan di Jawa Barat, 40 hari untuk menyampaikan agama kepada umat. Agar juga Allah tolong kita. Di dunia Allah tolong, di akhirat juga Allah tolong. Intan surullah yang suruh kata Allah, bantu agamaku, aku kasih tahu kau. Ada yang menjelaskan kum di sini. Kata beliau, kum di sini adalah semua. Aku akan bantu kalian semua. Urusan dunia kita bantu, urusan akhirat Allah bantu, urusan dengan istri Allah bantu, urusan dengan anak Allah bantu. Semua Allah bantu. Dunia Allah bantu, akhirat Allah bantu. Lihat itu bagaimana para nabi dan para sahabat kerja dakwah. Itu yang namanya Persia takluk, Rum takluk, Kisra takluk, Kaisar takluk, gara-gara dakwahnya para nabi. Dan para sahabat nggak punya apa-apa, miskin, perut dalam keadaan lapar, tidak punya bala tentara, tidak punya apa-apa, jumlah sedikit. Saat itu, tapi karena mereka dakwah, maka datang pertolongan Hudaybiyah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah taklukkan para dunia itu para sahabat. Kenapa? Karena dakwahnya para sahabat. Mereka tidak pernah lupakan dakwah. Maka dua sisi antara dakwah dan ibadah, dua perkara nggak bisa dipisahkan kepada umat ini. Jika Bapak nggak mau dakwah, silakan terlahir jangan sekarang, nanti sebelumnya harusnya bilang ya Allah saya lahir saya mau dakwah ya Allah, ya Allah saya lahir di zaman Musa saja ya Allah. Tapi umat Nabi dilahirkan untuk dakwah. Bahkan Allah ciptakan jempol kita ini untuk dakwah, mata kita untuk dakwah, telinga kita untuk dakwah, buah kita untuk dakwah. Seluruh kehidupan kita Allah ciptakan untuk dakwah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ahli mufassirin mengatakan illa liya'budun dan illa liya'rifu, untuk mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Tidak ada jalan lain kecuali dengan dakwah. Mengenalkan manusia kepada Allah, maka Allah akan kenal kepada kita. Dengan jalan dakwah, kita akan kenal kepada Allah. Tanpa itu kita akan kenal Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini satu-satunya jalanku. Saya dakwah, cuma kita ini baru belajar. Tidak seperti para sahabat. Makanya diatur, ada 3 hari, ada 40 hari, ada 4 bulan. Ada tafakkur kesehatan, cutinya bagaimana, keluarganya seperti apa. Karena kita baru belajar. Kalau para sahabat, begitu ditaksi langsung berangkat. Sehingga nggak heran wanita-wanita mereka kelaparan. Nggak ada cuma bayangan Pak. Bid'ah cuma. Itu baca kisah sahabat mana? Maaf ini Pak Ustaz tanya. Ada jamaah bayangannya para sahabat ada? Ambil bayangan ada. Zaid bin Rasa, Zaid bin Hamzah bayangannya. Ma'muri nggak ada. Yang ada para sahabat begitu ditaksi lalu berangkat. Yokes. Itu sahabat. Kalau kita ini baru belajar. Ada jamaah bayangan. Berharap dari bayangan tadi menjadi kenyataan. Ini nggak bayangan terus. Makanya setiap hari satu minggu sekali 12 orang. Dari 12 makan terus ikan patin setiap 1 minggu sekali. Yang berangkat 2 orang. Yang 10-nya cuma bayangan semua ya Pak. Mana jemaah bayangan itu supaya terbentuk jemaah yang real ya. Dari jemaah real tadi terbentuk lagi banyak terus jemaah akan diberangkatkan ke seluruh dunia. Insyaallah belajar ya Pak ya. Saya belajar, Bapak juga belajar. Ya, sama-sama kita belajar dan kita berharap mati kita dalam keadaan belajar. Dan ketika orang belajar niat belajar, maka dikumpulkan dengan orang yang sudah finish belajarnya. Siapa yang sudah tamat belajarnya?
sahabat dan para nabi dan sahabat Muhammad. Kita ini baru belajar menuju kehidupan para nabi dan sahabat, dan kita berharap mati dalam keadaan belajar. Makanya jangan berhenti dakwah sebelum mati. Marte kan? Apa maksudnya? 4 bulan tiap tahun. Semoga Allah terima, insyaallah. Semua lihat, nih simak depan mata kita ini Pak ya. Paling tidak kita 1 kali 40 hari, 1 kali 4 bulan. Setiap kerja dakwah paling tidak tahun ini 2 kali bayan hidayah, 2 kali wakil. Paling tidak satu supaya terbentuk rombongan 8 rombongan dari Desember 2022 sampai Agustus 2023. 8 jemaah, 2 jemaah 4 bulan, 6 jemaah 40 hari. Kalau kita ambil bagian 2 kali bayan hidayah, 2 kali 4, 2 kali wakil, insya Allah akan terpenuhi kakazah lebih daripada sekitar 18.000 rombongan yang terbentuk seluruh Indonesia. Silakan insyaallah. Sahabat tasyir insyaallah pelan-pelan tasbihnya semua kebagian. Sabar dulu. Silakan. 4 bulan negeri jauh.